Saudara-saudari yang terkasih, kita mengenal ada macam-macam janji. Bisa janji pada Allah, pada orang lain, atau janji pada diri sendiri. Bisa resmi ataupun tidak resmi. Janji mana yang paling gampang kita lakukan, itu tergantung siapa yang penting bagi kita dan apa makna dan isinya bagi hidup kita. Kalau Allah atau sesama atau diri sendiri adalah penting, maka kita pun akan berusaha mewujudkan janjinya dengan sukacita sekalipun mungkin sulit dan berat. Maka kalau kita berjanji kepada beberapa orang, janji mana yang akan kita usahakan tergantung siapakah dia bagi kita dan apa maknanya. Maka orang akan berusaha untuk mewujudkannya kalau dia penting dengan sukacita, sekalipun mungkin sulit dan berat. Itulah janji sejati yang berkaitan dengan jati diri seseorang. Janji sejati terdengar dalam upacara resmi yang diandaikan diucapkan dengan tulus dan jujur yang biasanya dilakukan di bawah sumpah. Janji baptis, janji perkawinan, janji imamat, dan lain-lain. Tentu ada juga janji pribadi yang diucapkan dan dilaksanakan secara pribadi berdasarkan komitmen karena adanya kasih. Di samping itu juga tentu ada yang disebut janji gombal yang asal membual. Janji gombal ini terdengar misalnya dalam rayuan yang mengobral kata-kata indah tanpa sesuai dengan kenyataan atau membual berlebihan karena maksud tertentu. Orang muda zaman now berkata itu lebay, buat telinga jadi ketek gatal. Saudara-saudari yang terkasih, untuk merayu dan mendapatkan hati dari gadis yang disenanginya, misalnya, seorang pria bisa membuat rayuan lebay yang gombal. Kalau kamu jadi ikan, aku jadi airnya. Mesra bukan? Luar biasa. Kalau kamu jadi envelope, aku jadi perangkonya. Kalau kamu jadi pesawat, aku jadi pilotnya. Kalau kamu jadi semut, aku gulanya. Kalau kamu jadi bunga, aku madunya. Kalau kamu guling, aku bantalnya. Ada juga yang kurang ajar. Kalau kamu jadi air mata, aku rela jadi buayanya. Saudara-saudari yang terkasih, kata-kata Yesus, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya, serta akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya, bukanlah rayuan gombal Yesus pada para muridnya. Melainkan janji sejati yang berkaitan dengan jati dirinya, siapakah dia? Dan bukanlah bualan lebay, tetapi kenyataan real tentang relasi dengan para muridnya. Para murid kenal betul dengan istilah kebun anggur sebagai sebutan untuk bangsa Israel, umat yang dipilih dan dikasih Allah secara khusus agar menghasilkan buah manis. Tetapi dalam nyanyian tentang kebun anggur dalam Yesaya 5, 1-7, kebun anggur yang dipelihara, ditanam dengan baik itu ternyata berbuah asam. Berkali-kali bangsa Israel tidak setia melawan Allah. Israel adalah anggur yang asam. Maka Yesus tampil di hadapan para muridnya berkata, aku adalah pokok anggur yang benar. Aku adalah Israel yang sejati, umat pilihan Tuhan. Maka Yesus menampilkan diri sebagai Israel sejati yang memanggil setiap orang untuk percaya kepadanya dan menjadi muridnya. Setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Yohanes 11:26. Murid yang baik tidak hanya cukup percaya, tetapi juga harus tinggal tetap dalam Yesus, agar tetap hidup bagi ranting yang harus tetap menyatu dengan pohon yang apabila patah dan akhirnya putus, kering dan matilah ranting tersebut.
Bagaimana mungkin murid akan hidup kalau tak mempunyai nutrisi rohani dari Yesus? Bagaimana mungkin ranting menghasilkan buah berlimpah kalau nutrisinya kurang? Kalau tak berbuah, lalu untuk apa dipertahankan? Padahal anggur itu ditanam untuk diambil buahnya, bukan untuk dinikmati daunnya. Saya pernah beberapa kali di Italia lewat suatu daerah, biasa saja. Ya, berkali-kali lewat situ biasa saja. Tapi pada suatu hari tercengang, karena rumah-rumahnya yang dilewati itu adalah kebun anggur. Ketika indah, ketika anggurnya itu sudah keluar bergelantungan, luar biasa. Ketika daunnya ya biasa saja. Ya. Jadi kebun anggur itu, pokok pohon anggur ditanam untuk dinikmati buahnya, bukan daunnya seperti janda bolong, atau dinikmati bunganya bagaikan anggrek bulan. Maka kepercayaan pada Yesus harus diwujudkan dalam perbuatan melaksanakan kehendak Allah, melakukan karya Yesus sebagai buah dari para murid Yesus. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, kata Yesus dalam Yohanes 14:12, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Tinggal atau persatuan mutlak bagaikan pokok anggur dengan rantingnya menjadi bukti kepercayaan para murid dan syarat menjadi murid yang berbuah. Demikianlah para murid tak mungkin menjadi pengikut sejati, percaya dan berbuah tanpa tinggal bersama Yesus. Persatuan dengan Yesus adalah dasar dari pertumbuhan dan pembuahan dengan panen yang berlimpah. Saudara-saudari yang terkasih, semua orang yang dibaptis diandaikan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hingga menjadi pengikut Kristus. Apakah ia sungguh murid? Yesus berkata, kamulah murid-muridku ketika kamu berbuah berlimpah. Akan tetapi sayang, tidak semua orang yang menjadi pengikut Kristus menjadi murid sejati karena kepercayaannya tidak menghasilkan buah. Baik buah pada diri sendiri yaitu pertobatan maupun buah pada sesama yaitu pelayanan. Sebagaimana digambarkan dalam kisah hidup Paulus sendiri dalam bacaan pertama. Buah adalah perbuatan kasih sebagaimana Yesus telah lakukan. Bukankah yang beriman sejati pada Tuhan juga akan melakukan perbuatan Yesus? Apakah kita mengampuni seperti Yesus mengampuni? Apakah kita berbelas kasih seperti Yesus berbelas kasih? Apakah kita melayani seperti Yesus melayani? Apakah kita murah hati dan berkorban diri seperti Yesus lakukan? Karena Yesus berkata, barang siapa percaya, ia melakukan pekerjaan seperti apa yang aku lakukan. Apakah kita siap mengucapkan janji sejati atau sekedar rayuan gombal dan lebay? Tuhan, kalau Engkau menjadi pokok anggur, aku ranting berbuahnya. Kalau Engkau, Yesus, menjadi guru, aku muridnya. Kalau Engkau menjadi gembala yang baik, aku domba yang baik. Maka untuk mewujudkan janji sejati ini, Yesus mengundang kita. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Bagaimana mungkin orang Katolik bisa hidup dan berbuah berlimpah sesuai harapan Tuhan tanpa perayaan Ekaristi, tanpa menyambut komuni?